Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Aulia Rafida dengan NIM 140 kelas 6D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Ijtihad dan Pemecahan Masalah Kontemporer. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian ijtihad. Ijtihad itu adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum Islam dari Al-Quran dan hadis ketika tidak ada ketetapan hukum yang jelas. Ijtihad ini berperan penting dalam menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat Islam. Dasar hukum dari ijtihad itu yaitu ada dua, yaitu dari Al-Quran dan dari hadis. Dan dari Al-Quran itu yaitu Quran surat An-Nahl ayat 43 yang berbunyi, "Bertanyalah kepada orang yang berpengetahuan jika kamu tidak mengetahui." Selanjutnya yaitu dasar hukum dari hadis, yaitu berbunyi, "Jika seorang hakim berijtihad dan benar, ia mendapat 2 pahala, jika salah mendapatkan 1 pahala," yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis ijtihad. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis-jenis ijtihad. Yang pertama yaitu adalah ijtihad bayani, yaitu berdasarkan pemahaman langsung dari teks Al-Quran dan hadis. Dengan contoh yaitu larangan riba diterapkan dalam sistem keuangan Islam. Yang kedua yaitu ijtihad qiyasi, yaitu menggunakan analogi dengan hukum yang sudah ada. Contohnya yaitu adalah narkotika dilarang karena memiliki efek yang sama dengan minuman keras. Bahwa disebutkan di dalam Al-Quran bahwa minuman keras itu haram dan narkotika itu memiliki efek yang sama dengan minuman keras. Jadi narkotika itu hukumnya juga haram karena memiliki efek yang sama dengan minuman yang keras. Jenis yang ketiga yaitu ijtihad istislahi, yaitu berdasarkan kemaslahatan umat. Contohnya yaitu donor organ diperbolehkan karena menyelamatkan nyawa orang lain, karena itu perbuatan kemaslahatan. Selanjutnya yaitu peran ijtihad dalam masalah kontemporer. Ijtihad itu diperlukan dalam berbagai aspek modern, yaitu seperti keuangan, dengan contohnya itu bank syariah, hukum mata uang kripto. Yang kedua itu kesehatan. Contohnya itu fatwa tentang vaksin halal atau haram. Bisa juga contohnya itu bayi tabung. Yang ketiga yaitu HAM dan gender. Contohnya yaitu kepemimpinan perempuan. Bisa juga pernikahan beda agama. Yang keempat yaitu teknologi dan lingkungan. Contohnya yaitu etika AI dalam Islam, eksploitasi SDA. Syarat mustahid. Syarat mustahid itu yaitu menguasai Al-Quran dan hadis, paham teks, tafsir, dan konteksnya. Yang kedua yaitu menguasai usul fikih, mampu menerapkan kaidah hukum Islam. Yang ketiga yaitu menguasai bahasa Arab, memahami mana teks aslinya. Itu memahami kaidah fikih, itu menggunakan prinsip hukum Islam dalam ijtihad. Yang terakhir yaitu paham kondisi sosial dan perkembangan zaman, yaitu agar hukum itu tetap relevan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan dan solusi. Tantangan yaitu perbedaan pendapat ulama bisa membingungkan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa perbedaan pendapat dari ulama yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Jadi banyak yang saling bertentangan, itu yang membuat masyarakat itu bingung antara mau percaya dengan pendapat ulama yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi yang cepat, itu memberikan respon hukum yang adaptif. Baik, saya akan menjelaskan tentang solusi. Solusi itu yang pertama yaitu kolaborasi ulama dan ahli ilmu lainnya. Itu ijtihad berbasis keilmuan multidisiplin. Yang kedua, pendekatan fleksibel dan kontekstual. Jadi, hukum Islam itu harus bisa diterapkan sesuai dengan kebutuhan zaman, tetapi tidak dengan meninggalkan nilai-nilai syariat Islamnya. Dan juga tidak
tidak dengan sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang terakhir adalah kesimpulan. Itu ijtihad sangat penting dalam menjawab tantangan zaman. Harus dilakukan oleh ulama yang kompeten agar sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Menjaga keseimbangan antara hukum Islam dan kebutuhan modern adalah kunci keberlanjutan ajaran Islam. Baik, cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.